Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, sehat, sehat. Sehat, sehat nggak nih? Sehat ya. Semoga teman-teman sehat semua ya. Bahagia. Kemudian juga apa namanya sehat jasmani rohani ya. Dan semoga malam ini teman-teman bisa semua kita ya mendapatkan keberkahan ya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik, yuk kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa di Zoom kali ini dan spesial di malam ini, yaitu kita akan ngebahas tentang BUPI ya. Apa itu Mas BUPI? BUPI itu adalah program yang saya buat dan Kang Dewa buat ya. Saya bersama Kang Dewa buat untuk bantu teman-teman yang kepengen umroh ya. Nah, umroh ini seru banget karena umroh ini nanti dijelasin lebih detailnya ya. Yang intinya adalah BUPI ini adalah kepanjangan dari bayar umroh pakai ikhtiar ya. Yang penting ikhtiar dulu aja teman-teman. Ya memang umroh harus pakai duit ya, harus ke sana tuh pakai duit. Tapi yang penting kita ikhtiar dulu. Ya, yang penting ikhtiar dulu. Ya. Oke, baik. Sebelum mulai teman-teman saya mau tanya nih, teman yang hadir malam ini dari kota mana aja nih? Sebelum Kang Dewa sama Kang Ajimas ngisi. Dari kota mana aja nih? Dari Maluku, siap. Wow, luar biasa ya, Mas Ranca Mayar. Oh, siap. Bandung, wow keren ya, Bandung ya. Tadi saya di Bandung nih pagi tadi ya. Malam ini udah di Palembang nih. Baru aja nyampe ya. Oku Timur, Sumsel. Wah, luar biasa. Siap, siap. Jeddah, Mas. Wah, Mbak Atin di Jeddah jam berapa sih di sana ya? Luar biasa ya, menyempatkan hadir ya. Lombok, Balaraja Tangerang. Alhamdulillah Tangerang, Mas. Siap. Oke, Mas Ari Tulungagung. Jam 4 sore. Wah, luar biasa. Di hatimu, Mas. Oh, siap ya. Saya juga selalu di hatimu, guys. Saya bersama Kang Dewa akan selalu di hatimu ya. Didi Depok siap. Oke, Bandung. Sekarang jam 22 Mas, siap. Wow, luar biasa. Banjarmasin. Wah, nanti kita ada ke Banjarmasin nih agendanya ya. Nanti boleh merapat ya. Ada kopdar nanti insya Allah di tadi bandar di Banjarmasin ya. Cimahi. Wah, Cimahi ya deket ya. Deket ya 600 kilo 600 kilo 600 kilo ya dari sini ya. Tangkot. Wah, Tangkot di mana itu? Limo, Depok, Sumedang. Siap, siap. Oke, saya mau tanya nih, biar semangat ya. Ketik mau yang bener-bener serius mau punya impian pengen umroh di tahun ini, teman-teman. Ketik mau yang hadir malam ini yang benar-benar serius, yang benar-benar punya nazam ya, punya impian pengen umroh di tahun ini. Mungkin Anda sendiri yang umroh, atau mungkin Anda mau umroh sama pasangan, atau mungkin Anda mau umroh sama pasangan dan anak-anak, atau pengen umrohkan orang tua. Nah, insya Allah ini peluang bagi Anda yang bisa Anda manfaatkan, Anda bisa maksimalkan ya. Ya karena Anda hadir malam ini adalah nggak ada yang kebetulan ya teman-teman ya. Bisa jadi program ini adalah inilah caranya Anda bisa umroh, kita sama-sama umroh. Saya juga udah rindu banget teman-teman pengen umroh lagi ya tahun ini ya. Semoga dipanggil ya kita sama-sama ya. Oke, baik, kita mulai ya. Siap. Oke, sebelum Kang Dewa ngisi, saya boleh cerita nggak teman-teman? Kita cerita sedikit, boleh nggak teman-teman? Saya cerita sedikit. Ini biar teman-teman kebayang ya. Boleh, boleh, boleh cerita sedikit. Boleh ya? Siap. Ini biar inspirasi buat teman-teman ya. Terinspirasi. Jadi biar teman-teman inspirasi ya. Oke, boleh, boleh. Boleh ya. Oke. Nah, ini teman-teman, saya boleh cerita ya. Pengalaman saya umroh, saya alhamdulillah umroh sudah 3 kali ya. Alhamdulillah saya udah 3 kali umroh. Yang pertama saya umroh bersama papa mama saya. 2 kali ya. Saya lupa ya, 2 kali 3 kali. 3 kali ya. Pertama saya umroh papa mama saya. Kemudian sama keluarga lagi. Dan terakhir itu umroh sama Kang Dewa.
ya. Nah ini kalau boleh cerita, pertama saya umroh sama keluarga nggak punya duit teman-teman ya, saya nggak punya duit ya waktu itu masih, saya ingat waktu SMA tuh teman-teman ya, yang dia dipanggil gitu ya. Kemudian yang kedua sama keluarga lagi sama ya, itu keluarga besar. Dan ini nih saya mau cerita ya. Nah kemarin, nah ini ya, saya kemarin 2000 tahun 2025 Maret, Februari ya Februari ya. Jadi sebelum sebelum Februari itu saya jujur nggak ada niatan pengen umroh teman-teman, nggak ada niatan pengen umroh ya, karena saya waktu di Desember, November sama Desember ya, kalau bisnis itu turun naik ya teman. Nah di November sampai Desember bisnis saya itu mulai turun teman, mulai turun tuh ya, otomatis budget nggak ada. Nah waktu itu Kang Dewa ngajak saya tuh, Mas umroh yuk, saya ayuin aja dulu. Saya aja dulu ya, ayo Kang gitu ya. Padahal saya waktu itu nggak punya duit ya, demi Allah teman-teman, nggak punya duit ya, cukup untuk bisnis dan keluarga aja. Jadi kalau uang lebih itu nggak ada, nggak ada ya, ya ada lah ya, tapi belum kepikiran untuk jual aset dan sebagainya. Yang penting oke lah, oke Kang, Bismillah gitu ya. Nah, lalu hari demi hari saya mikir tuh, karena kalau umroh waktu bulan puasa kan diajak bulan puasa tuh, budgetnya gede, betul nggak teman-teman? Umroh di bulan puasa tuh harganya naik semua, betul nggak teman? Siapa yang pernah umroh bulan puasa? Kalau umroh reguler paling 20-30-an lah ya. Nah, ini umroh di bulan puasa. Bulan puasa itu teman-teman 50 juta. 50 juta tuh untuk akomodasi aja, belum di sananya tuh. Wah, saya mikir tuh, ya Allah gimana ya Allah kalau saya jual aset gimana gitu ya. Misalnya, wah ini udahlah. Saya akhirnya ya Allah saya nangis ya teman. Ini saya jujur ya. Saya pokoknya saya sholat maghrib, pokoknya 5 tahun, lima apa 5 waktu saya jalanin ya. Kemudian sholat tahajud saya jalanin, kemudian sholat apa namanya dua saya jalanin, semua saya jalanin. Dan saya kepikiran pengen umroh teman-teman ya, karena ada sesuatu yang saya pengen curhat, karena curhat yang terbaik itu di sana, betul nggak teman-teman? Kalau curhat di masjid tuh oke lah, cuma kayaknya nggak abdol, betul nggak teman-teman? Saya tuh pengen curhat di sana tuh, pengen banget ya, ya Allah pengen curhat, saya pengen cerita gitu semuanya di situ ya. Nah lalu saya ada masa, di sholat apa, sholat asar kalau nggak salah ya, sholat asar itu saya nangis teman-teman, entah kenapa saya nangis, entah kenapa saya nangis teman-teman, nangis banget, wah nangis saya, tercegukan nangis waktu itu. Oh, itu seminggu lagi mau berangkat ya, ya bisa udah semua, cuma pelunasannya itu, ya pelunasannya itu teman-teman ya, ya pelunasannya ya. Nah akhirnya udah saya bernazam lah, tiba-tiba ada rezeki teman-teman, rezeki banget ya, rezeki tiba-tiba, rezeki, dan itu rezeki itu umroh. Alhamdulillah ya Allah, saya bilang. Jadi seminggu sebelum itu rezeki datang, dan akhirnya langsung saya Kang apa namanya, saya umroh, alhamdulillah teman berangkat. Nah kita bisa belajar teman, saya apa namanya, saya baru paham ternyata yang orang umroh itu bukan karena duit, tapi karena kita dipanggil, betul nggak teman? Ternyata kita bisa umroh itu bukan karena hanya duit ya, memang duit ya, tapi di balik itu tuh dipanggil teman ya. Bisa jadi ada orang yang punya duit banyak tapi dia nggak umroh, berarti nggak dipanggil, betul nggak teman? Tapi ada orang yang nggak punya duit tuh tiba-tiba bisa umroh. Nah itu tuh saya ngalamin banget tuh. Ya Allah, saya bilang, saya langsung ke waktu di nyampe nangis, nangis ya teman, nangis saya di pesawat itu nangis ya. Jadi di pesawat itu nangis ya, pokoknya wah saya nggak tahu lagi tuh, pokoknya di pesawat nangis ya. Kang Dewa nggak tahu tuh saya nangis gitu ya, pokoknya nangis ya teman.
nangis, pokoknya nangis semua tuh, ya. Ya, nah itulah saya cerita. Nah, malam ini teman-teman, jadi selain saya cerita ini, yuk kita ikhtiar. Ya, kita ikhtiar teman-teman. Ya, buka. Jadi memang kita harus ikhtiar juga ya. Dunia akhirat itu kita ikhtiar. Nah, di dunia ini kita maksimalin juga teman-teman. Apa salah satunya malam ini nanti diinfoin gitu ya. Nah, itulah teman sedikit cerita yang ini mungkin nggak saya ceritakan di luar, hanya di Zoom ini aja teman-teman ya. Karena saya umroh itu bukan karena duitnya, tapi karena saya dipanggil teman-teman. Dan saya memang memantaskan diri. Saya memantaskan diri teman-teman. Saya sholat tepat waktu di masjid. Alhamdulillah saya tinggal di komplek, komplek saya dekat masjid. Saya apa namanya, subuh, tahajud ya, saya ini semua ya. Dan saya belajar ternyata umroh itu dipanggil teman-teman, dipanggil ya. Nah, semoga yang malam ini Anda yang dipanggil teman. Ya, saya doakan bagi Anda yang ikut Zoom sampai selesai ini Anda yang dipanggil ya. Itu Anda bisa curhat di sana teman. Anda bisa curhat ya tentang masalah hidup, tentang nanti di akhirat, semuanya Anda ceritakan. Anda bisa curhat sama Allah gitu ya. Oke, baik, saya udah nggak sabar ya. Oke, saya mau tanya teman-teman, mau nggak umroh dan pengen tahu apa sih program yang insya Allah Anda bisa jalankan malam ini? Mau nggak teman-teman? Mau, boleh komen, boleh ketik mau nih yang hadir 200 orang ini, 200 malam ini. Mau ya? Oke, baik. Saya juga nggak sabar nih ya. Saya pun juga nggak sabar pengen berbagi ya. Saya bersama Kang Dewa juga nggak sabar pengen berbagi ke teman-teman peluang ini ya, supaya nanti teman-teman bisa umroh. Kita sama-sama umroh gitu ya. Oke, baik. Kang Dewa udah hadir. Kita panggil yuk sama-sama Kang Dewa. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Kang. Alhamdulillah sehat walafiat. Siap, siap, siap. Oke, nah ini teman-teman nih Kang, udah nggak sabar nih pengen Masya tahu Allah rame ya. programnya. Iya, Rame nih iya, ada iya. 200. Siap, siap. Oke, Oke, teman-teman. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sekarang ada di tempatnya masing-masing ya, dari kota manapun itu, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya ya, Allah panggil dalam waktu secepatnya ya, ke Baitullah ya. Oke teman-teman, saya mulai dengan pertanyaan. Siapa di antara Anda yang nonton malam ini, yang nyimak, yang pengen pergi umroh teman-teman? Boleh komen di kolom komen, katakan saya gitu ya. Yang pengen pergi umroh, mana ya? Tuh, nyimak ya. Ya. Nah, yang pengen pergi umroh, Masya Allah banyak banget ya. Nah ini ya, saya pengen ngasih tuh ke teman-teman bahwa gitu ya, yang namanya umroh itu benar tadi kata Mas Ari bilang bahwa itu adalah panggilan ya. Cuman baik lagi, konsep panggilan ini kan juga kadang jadi goib gitu ya. Bagaimana kita dipanggil gitu. Kang, saya udah sholat tepat waktu gitu ya. Saya sudah sholat tiap hari, sudah puasa, sudah berbagai macam saya lakukan gitu ya. Tapi kok belum dipanggil juga gitu. Nah, maka di malam ini saya mau sharing kepada Anda semua gitu ya. Bagaimana Anda mendapatkan jackpot rezeki agar bisa umroh? Mau teman-teman tahu ilmunya? Mau gak nih? Komen mau gitu. Mau tahu ilmunya? Mau tahu ilmunya? Mau ya? Nah, ini jadi topik kita malam ini. Nanti sekalian sekalian kita informasikan bagaimana programnya gitu ya. Adalah tentang bagaimana Anda sebagai hamba Allah gitu ya. Kita sebagai hamba Allah bisa menjemput jackpot rezeki kita supaya bisa pergi umroh gitu ya. Pakai ikhtiar ya. Nah, gimana nih Kang? Nah ini ya sekilas mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Deko Prayoga ya. Saya pebisnis yang alhamdulillah jalanin 41 brand, total 42 per hari kemarin gitu ya. Dan alhamdulillah izin Allah terus bertambah, bertumbuh gitu ya. Saya nulis buku juga gitu kan. Saya juga aktif dalam dunia filantropi, dakwah masjid dan sejenisnya. Termasuk juga sangat concern dalam dunia tadi ya, dunia spirit gitu ya, spiritual gitu kan, dakwah ya, pengajian dan segala macam ya. Nah, maka izinkan saya mulai dengan cerita, teman-teman. Boleh saya cerita, teman-teman? Komen boleh gitu ya. Ceritanya mungkin ini jarang juga diketahui oleh orang-orang di luar gitu ya. Saya akan mulai ceritanya lewat lewat video mungkin ya. Ya. Jadi teman-teman, sejak tahun sekian, saya lupa tahun tepatnya tahun berapa gitu ya. Saya punya program namanya adalah program umroh gratis, teman-teman. Ya, umroh gratis. Artinya sesuai dengan namanya, umroh ini
saya bikin untuk orang-orang tertentu. Ya, dimulai kapan? Nah, ini saya buka ya supaya teman-teman tahu gitu ya. Karena kemarin biasa saya juga kan saya ada di grup Bupi juga by the way. Buat ada yang sudah masuk grup Bupi, saya juga ada di grup mantau. Biasalah kalau udah saat di grup itu kan ada aja tuh kan komen aneh-aneh ya. Oh, ini jadi begini, oh ini begitu gitu ya. Oh, ini begini begitu. Ah, macam-macam lah seru lah gitu ya. Di situ saya pengen melihat vibrasi dan mental kalian, ya. Kalau ngomongin soal tentang umroh gratis, apakah memungkinkan? Memungkinkan. Kalau memang Anda termasuk bagian di dalamnya, sok saya umrohin gitu ya. Yang kayak gimana? Nanti tentu ada poinnya, gitu. Maka sekali lagi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Andre, Anda bagaimana di sini memataskan diri untuk bisa benar-benar Allah panggil. Nah ini contoh ya, ini contoh ketika waktu itu saya memulai di tahun 2000 sekian, nah ini ya, 6 tahun lalu teman-teman tepatnya. 6 tahun lalu nih, ini umroh yang kita bagikan waktu itu total 25 tiket umroh gratis, ya. Nah ini adalah videonya. Kita setel ya, saya nggak tahu suaranya masuk gak nih. Nah ini ya, kita setel. Mas Arne suaranya masuk ke Mas? Ntar saya Oh, setel ya. enggak masuk Kang. Nah, masuk ke Mas? Enggak masuk. Ntar kita gimana caranya Mas? Pas pas di share tuh Gue sempat share. Nah, berpikir masuk. kayaknya kalau misalkan gue ngasih ataupun masuk ngadain ya giveaway umroh Masuk Kang. di bulan Ramadan tuh kayaknya seru banget. Dan ternyata responnya luar biasa. Gue sekarang sudah membulatkan dengan giveaway umroh ini ke lu semua, ke lu semua. Ah, ya. Siapa saja pemenangnya? Iya, deg-degan. Allah akan memampukan siapapun yang berniat untuk berjumpa dengan Baitullah. Sebuah kalimat yang sekarang saya yakini. Melihat para hamba yang dicoba dengan ujian mereka masing-masing, dengan satu keyakinan bahwa Allah selalu membantu mereka apapun ujiannya. Dan Allah mengundang mereka untuk melangkah ke Baitullah. Bukan sebuah kebetulan bahwa Allah mengundang mereka. Allah memanggil mereka karena sebuah keistiqomahan dalam melakukan suatu kebaikan. Dari seorang yang rajin sedekah, seorang guru tanpa pamrih, seorang ibu dengan ujian luar biasa, seorang marbot masjid, bahkan sampai dengan seorang pembunuh. Sampai akhirnya dengan izin Allah, kami dipertemukan dengan kisah-kisah mereka, 25 orang yang sangat menyentuh hati. Inilah orang-orang baik terpilih, orang-orang yang diundang atas keimanannya, bukan karena kemampuan hartanya. Semoga perjalanan para hamba ini menjadi umroh yang mabrur. Betapa bahagianya
Bahagianya mereka dapat berjumpa langsung dengan Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jazakumullah khairan kasiro. Kang Dewa Eka Prayoga dan tim. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita merasa bahagia luar biasa untuk umroh kali ini. Dan saat ini adalah momen yang insya Allah kami tidak akan bisa nahan air mata nampaknya. Karena kita semua sedang menuju ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf wada. Sebelum pulang insya Allah. Oleh itu, tak banyak yang akan mengucapkan selain syukran jazakumullah khairan katsira, hanya Allah lah sebaik-baik memberi balasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang Dewa Eka Prayoga. Menangis, tersenyum, dalam suasana haru yang telah tersampaikan. Semoga suatu saat nanti kita semua dapat diundang ke Baitullah, diundang atas keimanan. Alhamdulillah, nggak saya nyangka, nggak saya duga, saya bisa dapat panggilan Baitullah dan saya belum tahu apa saya di sana kayak apa, saya harus gimana saya belum tahu. Dan tapi saya apa ya, saya hanya siap saja karena ini sudah dipanggil Allah. Allah udah tahu kekuranganku saya apa. Saya hanya pasrah pada Allah. Entah di sana kayak apa, saya hanya pasrahkan pada Allah. Dan saya akan berdoa semampu saya. Apa yang saya ingin utamakan itu apa? Untuk persatuan umat-umat Islam. Karena selama ini saya ke kajian dan saya lihat video tulis-tulisan itu umat Islam sering teraniaya. Dan saya ingin berdoa di sana itu semoga Allah segerakan umat Islam itu bersatu, punya pemimpin biar kalau ada umat Islam yang lain itu dindolimi bisa membantu. Kalau selama ini saya lihat tuh apa ya, istilahnya ada umat Islam yang terdolimi tapi cuma dirinya saja karena saya sering ketahuan itu karena nggak ada pemimpin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nama saya Badru dari Bogor. Alhamdulillah semoga bisa mendapatkan anugerah dari Allah, bisa mendapatkan karunia dari Allah yaitu umroh dengan gratis. Alhamdulillah sampai saat ini sudah sampai di hotel dan mau berangkat perjalanan ke Madinah. Alhamdulillah sangat gembira dan bahagia, campur terharu atas minta rahmat Allah lah panggilan ini tercapai dan berkat doanya semuanya. Terima kasih pada Kang Dewa yang telah memberikan donatur ini untuk umroh. Terima kasih juga pada travel Kang Tinton dan terima kasih pula yang sebesar-besarnya Pak Sera, Kang Dimas yang telah merekomendasikan saya. Semua mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan pahala-pahala yang lebih baik. Dan semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dimudahkan, dilancarkan di sana dapat umroh yang makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Fahri dari Bandung, yang merekomendasikan saya Kang Fahmi dari Pemuda Istiqomah. Perasaan saya hari ini mau berangkat, alhamdulillah ternyata doa saya selama ini, harapan saya selama ini bisa berdoa di sana buat kesembuhan anak saya. Allah kabulkan dengan jalan Sang Dewa, dengan tangan-tangan orang-orang baik yang gak pernah berhenti berbuat baik sampai saat ini. Karena perjalanan pengobatan anak saya panjang sekali dan insya Allah hari ini saya yakin dapat keyakinan yang lebih kalau Allah itu benar-benar sayang,
dekat sekali sama saya, sama anak-anak saya, sama keluarga saya. Saya haturkan jazakallah dan kasiran buat semua orang-orang yang telah mendukung hari ini. Saya pergi umroh ke tanah suci. Ya, itu cuplikan umroh beberapa tahun yang lalu ya, di 6 tahun yang lalu ketika saya membuat sebuah program giveaway ataupun umroh gratis untuk teman-teman yang memang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman lihat ya, ada di antara mereka yang memang itu marbot masjid ya, ada yang mereka tuh bisa dikatakan pemulung ya, ada yang mereka itu adalah seorang pejuang keluarga, ada yang di antara mereka adalah seorang ibu yang anaknya sakit parah dan untuk menghidupinya harus berjualan keliling-keliling komplek gitu ya. Ada di antara mereka yang tadi pejuang dakwah ya. Masya Allah macam-macam ya. Bahkan dari beberapa di antara mereka saya kemarin dapat kabar ada 1 orang 2 orang yang sudah meninggal dunia teman. Jadi artinya 6 tahun yang lalu ya, mungkin itu menjadi perjalanan terakhir ya. Udah jelas ya, kalau udah jelas kalau kondisi meninggal berarti kan perjalanan terakhir dia ke Baitullah gitu. Nah, ini teman-teman adalah sebuah kondisi di mana kita punya keyakinan bahwa yang namanya umroh itu benar-benar panggilan ya, tinggal bagaimana cara Allah manggil kita itu punya punya misteri, punya caranya gitu ya. Nah, termasuk ini teman, saya mau tunjukkan lagi video. Mungkin tadi audionya tidak begitu jelas karena settingan Zoom saya tidak untuk setting suara jelas gitu ya, tapi setidaknya teman-teman bisa melihat gitu ya. Nah, ini saya pengen tunjukkan juga, kalau tadi adalah program umroh 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ini adalah program umroh saya di tahun lalu ya. Nah, ini mau lihat teman-teman? Kalau mau saya tunjukin ya. Mau lihat? Ini kalau itu kan 6 tahun yang lalu ya. Kalau ini yang tahun lalu ya. Mau lihat ya supaya semoga jadi energinya nular ke kalian gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah umroh. Kita punya program namanya Umroh Sahabat Istimewa gitu ya. Mereka di sini. Nah, ini ya saya tunjukkan. Alhamdulillah atas izin Allah, saya terpilih untuk diberangkatkan buat Allah melalui program umroh sahabat istimewa. Jazakallah khairan katsiran. Katakan padanya di sana, apa itu? Apa jalan dari Saya berterima kasih kepada Allah, terutama yang kedua berterima kasih kepada orang-orang yang telah memfasilitasi kami. Semoga kebahagiaan para donatur, sahabat surga, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kebahagiaan saya. Nah, itu adalah umroh untuk teman-teman sahabat istimewa ya. Di antara mereka tadi ada yang penggali kubur ya. Nah, ini juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita persiapan untuk menuju ke Mekah. Banyak uraian air mata di sini, banyak harapan juga, banyak doa yang bisa sampaikan, yang mudah-mudahan berharap kami bisa kembali lagi ke sini. Insya Allah mungkin haji. Amin. Saya kebetulan penyandang disabilitas dan ini juga sangat bersyukur berada di lingkungan teman-teman yang sangat begitu aware terhadap saya, membantu dan tidak perlu dipinta segala macam. Subhanallah, saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan ini jadi juga amal yang baik buat teman-teman, bahwa kita sama, tidak berbeda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Jadi banyak di antara teman-teman yang akhirnya kita berangkatkan karena kita melihat bagaimana mereka itu sangat-sangat istimewa gitu ya. Ada yang penggali kubur, ada yang marbot masjid gitu kan. Ada yang mereka tuh secara fisik disabilitas gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah, termasuk para ada di antara mereka yang memang mereka itu adalah
para penghafal Quran. Nah ini ya, ini adalah orang-orang yang memang menghafalkan Quran. Ada bersama rombongan santri umroh Hufaz Mutkin bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Masya Allah. Kang, ini program sudah berjalan 2 tahun dan insya Allah pemberangkatan kali ini kloter terakhir, Kang. Masya Allah. Alhamdulillah dari total 184 santri yang lolos. Ya. Nanti diberangkatkan. Insya Allah ya, jadi yang pasti bahagia sendiri ya, kebahagiaan sendiri ketika bisa jadi wasilah kebahagiaan dari teman-teman semua gitu ya. Kita mau mulainya dari hal yang sederhana, tapi gak nyangka ternyata efeknya luar biasa dan bahkan sampai ke 180 santri ya, 20 santri lebih. Nah, itu walaupun ini judulnya terakhir, tapi semoga terakhir di tahun ini ya. Insya Allah, Kak. Udah mau dilanjutin. Amin. Ya itu ya, jadi total untuk beberapa orang yang kita catat ya sudah lebih dari 184 orang kita berangkatkan umroh secara gratis ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin komen di chat di grup gitu ya, ini modus apa segala macam ya. Kita sudah memulainya, alhamdulillah ya. Kita sudah mulai bukan cuma sekedar bernarasi gitu ya. Nah, namun ada di antara mereka ya yang memang pengen umroh gitu ya, tapi dengan ikhtiarnya sendiri. Kalau tadi kan jatuhnya itu adalah pemberian kan, pemberian dari apa yang disampaikan sama mereka, ada yang dari saya, dari tim saya, dari partner saya dan teman-teman yang lain gitu kan. Mereka ini berangkat umroh gitu ya. Nah, tentu mereka ini berangkat atas panggilannya ya. Ada sesuatu yang memang didapatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya mendapatkan jackpot rezeki ini ya agar itu terjadi pada Anda kan begitu. Ya. Gimana nih Kang caranya? Nah, bagaimana mendapatkan jackpot rezeki ini? Jackpot rezeki itu adalah sebuah buku yang saya tulis ya beberapa tahun lalu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka ya, tiba-tiba gitu ya, dengan caranya. Walaupun kita rasanya nggak masuk akal, tapi akhirnya masuk iman kita gitu ya. Siapa yang nyangka teman-teman ya, pemulung ya, penggali kubur, penjaga masjid tiba-tiba umroh coba. Gak ada yang nyangka gitu. Nah, sekarang saya mau tahu di sini ya, Anda yang sekarang nonton ya 300 orang ini yang hadir, profesi Anda apa sih teman-teman? Boleh share di chat dong. Pedagang kah ya, karyawan kah, ibu rumah tangga kah, pengangguran kah gitu ya. Coba share di chat teman-teman, saya mau tahu ya. Nah, Anda nih, profesi apapun Anda itu sebenarnya bisa banget berangkat umroh. Makanya kenapa narasi saya kemarin pada saat bikin program BUPI ini adalah semua pasti bisa umroh. Itu dulu harus diyakini, semua pasti bisa umroh. Nah, gimana Kang cara umrohnya? Nah, tadi ada ikhtiarnya. Sebagaimana Siti Hajar pada saat melakukan Safa dan Marwah. Muncratnya Zam-Zam itu tidak tiba-tiba. Zam-Zam itu muncrat karena ikhtiar dan penuh keyakinan gitu ya. Dia melakukan Safa dan Marwah hingga 7 kali, teman-teman. 7 kali Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Muncratnya bukan di Safa, muncratnya bukan di Marwah. Muncratnya adalah di kaki Ismail. Kan kalau pakai logika ya, kalau sekiranya itu bakal muncrat di kaki Ismail, kenapa dari tadi gue bolak-balik Safa Marwah, bener gak? Nah, Anda ikutan program BUPI ini, teman-teman ya. Program BUPI ini dibikin dalam rangka bisa jadi ini adalah Safa Marwahnya kalian. Ya. Tiba-tiba nanti Anda mendapatkan tanda kutip tiket umroh secara gratis hasil dari ikhtiar kalian mengajak kawan-kawan yang lainnya, ya, sahabat lainnya, jamaah lainnya, gitu kan? Itu bisa jadi, ya. Nggak ada yang tahu atau bisa jadi pada saat Anda mengajak mereka, Anda malah diumrohkan. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu, teman-teman. Nah, pertanyaan adalah gimana, Kang? Nah, ini saya kasih akronim, ya. Namanya adalah jackpot. Ini keywordnya ya. Ini frameworknya. Silakan Anda catat. 1J. Anda harus punya tadi ya menjaga keimanan Anda. Ya, keimanan itu ya namanya yakin ya, iman itu yakin 100%. Kalau Anda yakin dengan janji Allah, yakin bahwa Allah tuh ada yang namanya mekanisme rezeki yang tidak disangka-sangka. Yakin Allah bakal nolong kita yang memang nolong orang lain. Yakin Allah akan kasih kejutan ya, akan kasih pertolongan buat yang seiring kita nolong orang gitu ya. Itu keyakinan itu harus ditanamkan, harus dijaga, teman-teman. Ya. Nah, maka sekarang nih, Anda ngomong dari kemarin narasinya, ya benar dipanggil. Nah, Anda yakin gak dengan itu panggilan itu? Yakinnya dulu. Walaupun katakanlah, iya tapi kan gue udah sholat 5 waktu, udah baca Quran tuh kan. Masih banyak tapinya. Masih banyak mempertanyakannya. Yakin dulu aja, nggak tahu caranya gimana. Sebagaimana Mas Andre awalnya nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba dipanggil dengan caranya bisa juga gitu. Maka kunci pertama adalah jaga keimanan Anda, jangan sampai lost gitu ya. Anda ini sudah Islam, sudah Muslim gitu kan, udah juga beriman ya.
Nah, kan nggak mungkin Anda dibiarkan begitu saja kan? Karena Allah juga berfirman, ahasibannas ayutraku ayakulu amanahum la yuftanun gitu kan? Apakah kamu mengira kamu akan dinyatakan beriman sementara belum diuji? Nah, ujiannya adalah sekarang kehidupan Anda. Ujian ekonomi, ujian masalah keluarga, ujian anak, ya, ujian pekerjaan, ujian penghasilan, ujian hutang, ujian riba gitu kan. Nah, tapi tadi sama baik lagi. Bisa jadi nih ya teman-teman ya, umroh Anda itu adalah salah satu jalan untuk bisa menyelesaikan lainnya salah satu stepnya gitu. Maka ini yang pertama, jaga iman Anda, jangan sampai loss. Maka sering saya bilang tuh, saat Anda bangkrut, saat Anda jatuh, saat Anda sakit, saat Anda terhimpit, Anda boleh kehilangan banyak hal, penghasilan, pertemanan, tapi satu yang nggak boleh hilang apa itu? Keimanan. Itu yang pertama. Kedua, amalkan ilmu Anda. Anda sudah tahu ilmunya buat untuk bisa dapat duit itu adalah dengan cara jualan, dengan cara bekerja, dengan cara berbisnis gitu ya. Amalkan, gue usah ngomong doang gitu kan. Ya. Nah, sekarang Anda dapat komisi ataupun fee gitu ya pada saat Anda menawarkan sebuah program umroh, program jualan gitu ya, apapun itu, dapat silakan diamalkan, dipraktekkan. Ahsanu amala gitu kan, yang amalnya itu dipraktekkan gitu kan. Terbaik itu adalah ilmu yang terbaik adalah ilmu yang dipraktekkan. Jangan cuma sekedar protes mulu, komen mulu gitu kan, negatif thinking mulu. Nah, yang kayak gini-gini yang jadi akhir itu kita kayak semacam menjustifikasi bahwa pantas aja lu kayak begitu hidup lu gitu kan. Lu banyak protes, lu banyak negatif thinking gitu kan. Nah, kita sudah tahu nih ilmunya. Oh, pentingnya husnuzon, pentingnya ikhtiar, pentingnya berdoa, amalkan, jangan cuma teori doang gitu. Itu nomor 2. 3, cari peluang. Anda mungkin saat ini tadi banyak yang kerja, banyak ibu rumah tangga. Apa peluang bisa dijalankan supaya bisa dapat cuan lebih banyak lagi, supaya bisa kita kasih DP tuh pergi umroh ya, dapat satu seat misalkan ya. Cari peluangnya apa? Saya sama Sandri banyak peluang tuh, peluang produk digital, produk skincare, herbal, kosmetik, properti dan macam-macam gitu kan. Nah, kadang kita kasih tawarkan peluangnya, Anda malah nolak. Ngiranya oh, ini mah modus, ini mah modus, ini paling jadi agen, jadi reseller tuh kan. Kita kasih peluang, ente masih negative thinking gitu loh. Paham maksud saya? Nah, ini memang bedanya di situ. Makanya sering saya bilang, kaya itu mentalitas. Tidak punya uang itu hanya kondisi sementara. Kelihatan kok. Orang yang mental kaya itu walaupun kondisi uangnya kagak ada, itu dia positive thinking terus. Ya, oh ada peluang nih, ada cuannya. Ah, jalanin ah. Manut ah sama Mas Andri sama Kang Dewa. Itu namanya peluang, terbuka dengan peluang. Ingat, di balik kata peluang ada uang tuh ya, uang peluang kan. Itu nomor 3. Yang keempat adalah kerja keras. Anda harus kerja keras. Nanti setelah ini akan disampaikan sama partner kita gitu ya dari tim travel untuk menyampaikan bagaimana program BUPI ini dan bagaimana nanti Anda bisa sangat make sense bisa berangkat setelah berapa jamaah yang Anda ajak gitu kan. Berapa jamaah yang Anda rekomendasikan gitu kan. Ya kerja keras, tidak ada yang namanya gratis gitu kan. Kang katanya gratis, iya gratis. Anda kalau ngajak tentu dapat komisi, Anda bisa berangkat dari hasil dari kerja keras tersebut. Makanya pakai ikhtiar. Kang, saya pengen beneran gratis, Kang. Ya udah, sok. Berapa juz Anda hafal? 30 juz, mungkin dulu yuk. Saya tes ya. Yang tadi 184 yang saya umrohkan itu semua adalah hufaz mungkin, teman-teman. Ya, kalau Anda hafalan kagak ada, apa sholat belang bentong gitu kan, juga gak ada istimewanya gitu kan, minta gratis itu makanya mental miskin. Mereka-mereka tadi itu gak pernah minta ya teman. Mereka-mereka yang kita umrohkan itu tidak pernah minta, tapi kita berangkatkan, itu beda mentalitasnya ya. Nah, maka Anda sekarang kerja keras yuk dengan amalan Anda apapun ya, dengan cara apalah gak tahu nih. Salah satunya adalah lewat cara jualan ya. Apalagi perbanyak syukur. Banyak bersyukur, alhamdulillah terhubung dengan Kang Dewa, dengan Mas Andre ya, positif gitu kan, vibrasinya ya, sama-sama pengen pergi umroh. Insya Allah teman-teman di bulan depan, saya pun di bulan Ramadan akan ada jadwal pergi umroh. Saya doakan terbaik buat Anda semua yang hadir di malam ini, 350 orang. Semoga Allah percepat diberangkatkannya ya, ke Baitullah, amin teman-teman ya. Didoakan terbaik dari saya nanti dari sana langsung untuk kalian semua. Nah, bersyukur teman-teman, karena gak semua orang dapat akses ketemu barang saya dan lewat online dan juga Mas Andre lewat online. Syukur-syukur kita ketemu lewat offline. Nanti saya ada jadwal dalam waktu dekat kita bakal ketemuan lewat offline gitu kan, agar bisa apa? Agar bisa menyapa secara langsung dan bertukar energi. Apalagi optimalkan ikhtiarnya. Nah, ini poin. Ikhtiarnya gimana, Kang? Nanti cara jualan ya. Ada cara ngajak jamaah ya, cara ngajak orang-orang untuk bisa pergi umroh juga nanti akan diajarkan. Apalagi di sini kita punya Mas Andre yang jago banget dalam ngiklan, gimana cara ngiklan gitu ya, supaya jadi gacor itu nanti disampaikan. Nah, terakhir adalah tebar manfaat ya. Nah, tebar manfaat ini artinya apa? Anda punya kebaikan di sini. Kalau Anda tahu di sini ada kebaikan, maka ajak orang lain dengan kebaikan juga.
Ada hadisnya tuh, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilhi. Barang siapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Ini program gratis, sekali lagi. Tidak ada bayar sepeser pun, cok cek Anda. Ada bayarnya kagak ada. Ya. Nah, maka kalau misalkan Anda suka silakan lanjut, ini ada peluang buat Anda. Kalau Anda nggak suka silakan left, selesai, semudah itu. Jangan nyinyir, jangan nyibir, jangan menghardik, caci maki, brutal. Itu negatif banget energinya. Pantas aja lu gak diundang-undang sama Allah, ya. Negatif semua isi otak lu gitu ya. Nah, ini poin teman-teman semua. Yuk kita positive thinking, positive feeling, vibrasi positif, energi positif gitu kan. Tebarkan manfaat. Karena ternyata kita cuma jadi orang baik aja nggak cukup. Ya, Rasulullah tuh pesan ke kita tuh apa sebaik-baiknya orang, maka menebarkan manfaat. Nah, maka ini Frambok jackpot. Jaga iman, amalkan ilmu, cari peluang, kerja keras, perbanyak syukur, optimalkan ikhtiar dan tebar manfaat yang perlu kita lakukan. Yang dengan demikian teman-teman semua, semoga kalian semua yang hadir di malam ini bisa benar-benar pergi umroh. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Anda ingin sekali pergi umroh? Boleh share di chat teman-teman di kolom chat, apa alasannya? Kang, saya pengen di sana tuh berdoa secara khusyuk, Kang. Saya pengen nangis gitu ya, dengan segala macam masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Di Raudoh tuh pengen netes. Mas Ande tuh waktu ke Raudoh di belakang saya nangisnya ngak-ngakan gitu. Ya kita sama-sama kalau di Raudoh tuh nangis lah gitu ya. Sama juga di pas saat di Mekah juga sama, di Mu'tazam tuh kita nangis. Wah gitulah teman-teman ya. Nah, apa alasan Anda pergi umroh? Nah, apapun alasan Anda itu menjadi energi yang mentenagai Anda untuk berikhtiar, teman-teman. Pokoknya nih ya, gue sekarang sadar duit kagak punya, maka gue sekarang memantaskan diri untuk punya, nabung tiap bulan misalkan sejuta, sejuta, sejuta gitu ya. Atau tadi 2 juta, 2 juta, berapa tahun, berapa bulan berangkat gitu. Gak ada yang tahu, bisa jadi Anda awalnya tuh diprediksi setahun 2 tahun, sama Allah berangkat 6 bulan, 5 bulan berangkat. Kita manusia ini hidup bukan cara hitungan matematika normal, ya 2 kali 2 4 gitu. Kalau udah pakai cara Allah, iman ya skenario iman beda dengan skenario logika gitu kan. Nah ini ada caranya. Nah apapun yang Anda tuliskan di kolom chat alasannya itu teman-teman, perjuangkan ya sekali lagi, perjuangkan dengan penuh keyakinan. Nah maka teman-teman semua itulah kenapa ya itulah kenapa gitu ya teman-teman semua gitu ya bisa berangkat umroh lewat ikhtiar yang Anda punya sehari ini. Ada yang di antara Anda tuh mungkin posisinya sekarang tadi misalkan hafalan Quran gitu ya. Ada yang di antara Anda tuh posisinya adalah memang adalah seorang pejuang dakwah gitu ya. Nah, itu silakan menjadi amalan rahasia Anda. Cuman ikhtiarnya untuk memantaskannya seperti apa? Nah, itu yang teman-teman akan perjuangkan gitu kan. Maka Anda semuanya bisa pergi umroh gitu kan, bayar umrohnya gitu ya, bisa pergi umrohnya itu gitu ya, bisa berangkat umrohnya itu dengan cara ikhtiar Anda sendiri. Seperti hanya Siti Hajar melakukan Safa dan Marwah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana program BUPI ini, Kang? BUPI ini kan sebagaimana yang juga teman-teman semua tahu gitu ya, bayar umroh gitu ya, pakai ikhtiar. Nah, ikhtiar ini maksudnya gimana gitu ya? Apakah kita jualan? Apakah kita memasarkan gitu ya? Mekanismenya nanti kayak apa gitu ya? Termasuk juga travel yang akan direkomendasikan dipakai nanti gimana? Jangan-jangan ini bodong, jangan ini bohong gitu ya. Jangan ini cuma suatu penipuan, ini juga harus dicek. Nah, maka nanti teman-teman setelah ini, selesai saya ini, Anda akan mendengarkan penjelasan langsung gitu ya, bagaimana BUPI ini difasilitasi di belakangnya itu ada memang sosok yang luar biasa, memang udah jalan bertahun-tahun dan setahu saya udah 10 tahun memberangkatkan banyak jamaah ya, ribuan jamaah. Nah, sekarang kita dengarkan tapi sebelum itu kita masuk lagi ke Mas Andai. Silakan, Mas. Oke, baik. Baik teman-teman. Nah ini kebetulan ini ya ada Pak Rizal yang akan men-sharingkan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan jelasin program BUPI-nya ya, bagaimana teman-teman bisa umroh dengan ikhtiar ini ya. Kemudian nanti setelah itu kita akan bikin program kerja. Oke, nah sebelum saya sharing, sebelum saya panggil ya Mas Aji. Nah ini saya sharing dulu timeline kita ya teman-teman ya, timeline kita. Nah ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan? Boleh komen, kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya, siap. Oke. Nah jadi kita di tanggal 15 sampai 19 kita udah melakukan pendaftaran BUPI ya, tercatat lebih 2000-an ya, sekitar 2000-an udah daftar.
Kemudian kemarin kita juga di tanggal 18 sudah manasik umroh, jadi ada beberapa yang sudah umroh ya teman-teman ya. Dan kemudian di tanggal 20 sampai tanggal hari ini ya besok sampai besok kita masih perkenalan program dalam travel Retali. Nah ini untuk teman-teman ya yang kita di travel ini ada namanya perusahaan Retali teman-teman. Nah perusahaan Retali ini sudah banyak ya umroh yang jamaah yang sudah berangkat ya, dan kami percaya banget ya sama travel Retali ini, yang ini akan membantu kita teman-teman, membantu kita untuk bisa berangkat umroh ya, karena kita ini selektif ya teman-teman ya. Kita pengalaman umroh ya di beberapa travel ya banyak lah ya, banyak, dan ternyata ya Retali ini yang the best lah, terbaik gitu ya. Nah kemudian nanti di tanggal 25 sampai tanggal 31 nanti teman-teman ikut 7 day challenge Bupi ya, 7 day challenge Bupi. Ini apa maksudnya apa Mas? Ini adalah tantangan buat teman-teman. Sekali lagi tadi Kang Dewa udah infokan ya bahwa kita juga harus ikhtiar teman-teman ya, kita pantaskan diri kita. Bagaimana caranya Mas? Ikuti challenge-nya ya, ikuti challenge-nya yang kita sudah rancang, dan ini free teman-teman, ini gratis teman-teman ya, ini gratis dan Anda tinggal ikutin aja, yang penting kita ikhtiar ya. Nah kemudian nanti di tanggal 1 sampai tanggal 28 baru nanti kita mentoring mitra Retali gitu ya. Oke baik, untuk kesempatan ini ya kita diskusi yuk sama ownernya Retali. Baik, saya panggil dulu kita panggil Pak Fahrizal ya. Siap, saya jadikan host dulu ya. Kita juga panggil Pak Haji Mas. Assalamualaikum Mas Haji Mas. Assalamualaikum Kang Andri. Ya, mana sehat Mas? Alhamdulillah Kang Andri. Kang Andri gimana sama Kang Dewa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nah ini teman-teman Pak Fahrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Mas Pak. Andri, Kang Dewa. Siap. Oke, baik teman-teman, izin saya kenalkan ya. Jadi Pak Fahrizal adalah owner dari Travel Retali yang akan membantu kita teman-teman ya. Nanti supportnya jamaah, dan mungkin nanti program-programnya akan nanti disupport sama Pak Fahrizal dan Mas Haji Mas ya. Oke, Pak Fahrizal boleh Pak sapa teman-teman, boleh diinfoin Retalinya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya bisa ikutan acara Zoom ini. Masya Allah ya, jumlahnya cukup banyak ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semua yang ikut di acara Zoom ini bisa segera Allah panggil untuk berangkat ke Baitullah. Nah, mungkin saya sedikit aja. Pertama kita ingin kenalkan Retali ya. Retali berdiri sejak tahun 2015. Kita sudah memberangkatkan udah lebih dari 10.000 orang ya. Dan alhamdulillah rekor kita sampai hari ini tidak ada jemaah yang gagal berangkat, tidak ada jemaah yang telantar. Alhamdulillah semua jemaah bisa berjalan dengan baik, kecuali pas COVID ya. COVID memang musibah internasional, jadi memang ada kendala waktu COVID. Tapi sebelum COVID dan setelah COVID, alhamdulillah jemaah Retali dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, sehubungan dengan Bupi, saya ingin mengajak semua ya, karena Bupi ini adalah bukan saya yang ngebuat, tapi Bupi ini memang cara Allah mengajak umatnya untuk bisa berangkat umroh. Ya, mau punya duit nggak punya duit, Allah kalau manggil pasti Allah siapkan segala sesuatunya ya buat kita. Cuma masalahnya apakah kita siap nggak dipanggil. Nah, untuk bisa dipanggil sama Allah kita harus ikhtiar ya teman-teman semua. Jadi
kalau di umroh ini banyak orang yang salah kaprah, terutama di Indonesia. Salah kaprahnya gimana? Pertama, niat kalau udah punya uang baru mau niat umroh. Padahal umroh ini minimal menurut ulama Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, beliau bilang umroh itu wajib. Ya, jadi kalau wajib, ketika kita udah akil balik, berarti kewajibannya sudah jatuh. Nah, kalau kewajibannya sudah jatuh, harusnya kita sudah pasang niat. Mau punya duit, nggak punya duit, niat harus dipasang. Karena berangkat umroh itu wajib. Ya, itu satu. Yang kedua, salah kaprahnya adalah umroh itu bagi yang mampu, yang punya uang, yang kaya. Kalau kita mah boro-boro umroh, jalan-jalan ke Jogja, ke Bali aja nggak cukup duitnya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Padahal udah banyak cerita kisah orang-orang yang bisa berangkat. Ya kayak yang paling terkenal ceritanya tukang bubur naik haji misalnya. Kemarin juga di travel kita 4 bulan, 5 bulan yang lalu, tukang arit rumput itu, tukang arit di Bogor, alhamdulillah berangkat. Tukang jahit di kampung, alhamdulillah berangkat. Jadi insya Allah semua pasti bisa umroh. Saya yakin karena Allah udah memanggil. Ya, cuma masalahnya kita mau nggak gitu. Nah, memang umroh itu harus pakai duit ya. Ya, duit ini bukan duit uang ya, bukan. Duit itu adalah harus pakai D-nya adalah doa, U-nya adalah usaha, I-nya adalah iman, T-nya adalah tawakal. Jadi umroh itu harus pakai duit, pakai doa, pakai usaha, pakai iman, dan pakai tawakal. Insya Allah kalau duit itu ada, ya doa kita terus kita ucapkan, kita terus usaha, terus kita juga beriman sama Allah, dan kita tawakal, insya Allah, ya kita harus punya positive thinking, husnuzon sama Allah. Ya, insya Allah Allah berangkatkan kita umroh karena wajib. Umroh itu karena wajib. Yang kedua, umroh itu adalah solusi segala masalah. Apapun masalah kita, insya Allah dengan umroh selesai. Yang sakit, yang banyak utang, yang belum punya jodoh, yang macam-macam masalah kita di dunia, insya Allah, ya kita langsung bersimpuh ya di rumah Allah, di hadapan langsung Allah, kita berdoa, doa-doa kita insya Allah di sana mustajab. Ya, di tempat umroh ini di Mekah maupun di Madinah itu banyak tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Ya, insya Allah apa yang kita nanti doakan insya Allah Allah kabulkan. Nah, jadi teman-teman demikian ya. Mudah-mudahan semua kita bisa segera berangkat. Asal kita punya pertama husnuzon. Pasang niat dari sekarang. Jangan ada sedikit pun keraguan. Ya, mana mungkin saya bisa umroh. Saya masih buat bayar sekolah aja belum cukup. Buat bayar kuliah belum cukup. Belum ini, belum itu, belum cukup. Nah, jangan punya sedikit pun pemahaman atau pemikiran ya bahwa umroh itu karena usaha kita, karena benar-benar kemampuan kita, bukan. Kita bisa berangkat umroh ya bukan karena kita mampu, tapi karena Allah mampukan. Ya, itu yang paling harus dipegang. Umroh itu bukan karena kita mampu, tapi karena Allah mampukan. Niatnya harus dari sekarang. Jangan nunggu punya duit baru niat. Kita niat, ya Allah, ya malam ini kita niat ya. Ya Allah, saya berniat bisa segera mengunjungi rumahmu di Baitullah. Melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, insya Allah.
ya segera ya Allah. Nah, sejak niat dipasang, ikhtiar, ya usaha. Apa aja usahanya silakan. Ya, yang mau nabung sehari 10.000, sehari 20.000, silakan. Yang mau ikhtiarnya dengan doa, silakan. Ya, ikhtiarnya juga bisa dengan BUPI. Jadi mitra, bantu cari jemaah. Insya Allah, Allah mudahkan kita bisa mengajak orang ke Baitullah. Udah dapat pahala, dapat juga insya Allah rezekinya. Amin ya. Demikian teman-teman, Amin. mudah-mudahan mulai hari ini dan selanjutnya ke hari ke depan kita sudah pasang niat, kita sudah benar-benar berkomitmen ingin berangkat umroh dan insya Allah Allah bukakan kemudahan buat kita. Amin ya robbal Amin. alamin. Baik. Baik, terima kasih Pak Farizal. Ya. Baik, ya. Untuk info teman-teman, Pak Farizal ini akan membantu kita ya, membantu kita untuk di Retalinya. Jadi nanti akan ada banyak program-program ya, program dari Retali yang akan mensupport kita ya, menjadi mitra, kita dapat komisi, bisa di komisi ini bisa dipakai untuk kita umroh gitu ya. Oke, baik, selanjutnya kita perkenalan ke program Retali ya. Nah, ini ada Mas Ajimas ya, Ajimas untuk men-sharingkan tentang program-program dari Retali ini ya, sehingga nanti teman-teman bisa memilih ya atau ambil semua nih ya program-programnya, sehingga nanti ketika kita jalan ya teman-teman udah bisa menawarkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Baik, silakan Pak Ajimas, silakan Mas. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Abang, Mbak, dan semuanya sekalian. Malam ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di majelis online ini ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini semua sudah dikodarkan Bapak Ibu. Kita semua bisa bertemu, berjumpa di malam hari ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Ajimas. Saya dari Retali Travel. Nah, di malam hari ini insya Allah saya akan memperkenalkan apa sih program BUPI, gimana sih bayar umroh pakai ikhtiar tuh gimana sih caranya. Nah, mungkin saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, bismillah. Nah, BUPI. Nah, BUPI itu apa sih? Bayar umroh pakai ikhtiar. Nah, sukses di dunia, bahagia di akhirat. Nah, insya Allah semua dari kita ingin seperti itu ya Bapak Ibu. Sukses di dunia, bahagia di akhiratnya. Nah, oke, kita masuk. Ini harus kita pegang Bapak Ibu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kemauan ini bentuknya adalah salah satu contoh dari ikhtiar. Prinsip ini adalah inti dari program BUPI. Banyak yang merindukan Baitullah, namun terkendala biaya atau cara menabungnya. Nah, BUPI hadir Bapak Ibu sebagai jembatan, membuktikan bahwa dengan niat kuat, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan tawakal kepada Allah, impian umroh pasti bisa terwujud. Kami sangat percaya jika Anda memiliki kemauan yang tulus, Allah Ta'ala membukakan jalan lewat program ini. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Farizal ya Bapak Ibu. Tadi kan Kang Andri juga udah jelasin kalau umroh itu pasti pakai duit. Nah, duit di kita beda Bapak Ibu. Duit itu adalah doa, usaha, iman, dan tawakal. Yang utama pasti kita perlu doa. Nah, kemudian kita berusaha Bapak Ibu, berikhtiar maksimal sebelum menyerahkan hasil kepada Allah. Seperti dalam hadis, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Kemudian imannya, keyakinan bahwa rezeki dan hasil usaha sudah diatur Allah dengan hikmah terbaik. Kemudian terakhir tawakal, berserah diri setelah berikhtiar, menerima hasilnya dengan lapang dada dan syukur. Seperti itu Bapak Ibu. Terus, mengapa sih kita harus pergi umroh Bapak Ibu? Pertama, umroh ini ibadah mulia dan mendekatkan diri. Umroh adalah salah satu bentuk ibadah agung yang sangat dicintai oleh Allah
sarana untuk memperkuat iman dan ketaatan. Kemudian insya Allah ini menghilangkan kemiskinan Bapak Ibu. Seperti hadis sebagaimana karat dihilangkan dari besi. Umroh dipercaya dapat mengangkat kemiskinan dan mendatangkan rezeki tak terduga. Kemudian menggugurkan dosa-dosa serta solusi segala masalah. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, pengalaman oleh Kang Andri, Kang Dewa, bahkan saya, Pak Farizal, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah umroh. Keempat hal ini adalah yang kita rasakan Bapak Ibu dan sudah dijanjikan gitu oleh Allah Ta'ala. Nah, kita lanjut. BUPI-nya itu apa sih? BUPI ini kan adalah program pemberdayaan Bapak Ibu, pelatihan dan pembimbingan serta tabungan umroh. Nah, BUPI ini membantu jemaah meraih umroh melalui ikhtiar dakwah dan pemasaran paket retali. Nah, di BUPI ini insya Allah dilatih dan dibimbing Bapak Ibu. Dilatih dan dibimbingnya nggak main-main nih Bapak Ibu. Insya Allah oleh Kang Dewa langsung dan Kang Andri. Pelatihan dan pembimbingan BUPI serta pelatihan-pelatihan apapun nantinya di retali. Kemudian nanti ada tabungan umroh. Nah, komisi dari hasil syiar atau pemasaran dialokasikan sebagian atau seluruhnya ke tabungan umroh peserta BUPI. Nah, insya Allah untuk tabungan umroh ini retali bekerja sama Bapak Ibu dengan Bank Syariah Indonesia yang kami yang sudah berjalan hampir 10 tahun Bapak Ibu. Nah, jadi BUPI membuka jalan bagi siapa saja yang ingin menunaikan umroh melalui kontribusi bermakna dalam dakwah dan pemasaran yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip BUPI. Prinsip BUPI itu pertama ta'awun dan amanah, transparansi, alur komisi dan alokasinya jelas dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian syariah compliance. Nah, ini insya Allah Bapak Ibu bebas riba, doror, mengedepankan kejujuran, transparansi dan tanpa paksaan. Keberlanjutan, membangun jaringan yang terus tumbuh dan bermanfaat jangka panjang. Ihsan dan profesional, memberikan pelayanan terbaik sesuai standar operasional prosedur. Nah, kelima prinsip ini menjadi fondasi kokoh program BUPI, memastikan setiap aspek kegiatan berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan profesionalisme bisnis. Mengapa BUPI hadir? Nah, BUPI hadir ini untuk mengatasi hambatan peserta Bapak Ibu. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh Kang Dewa, kalau tadi kan Kang Dewa ngasih contoh yang diberangkatkan oleh Kang Dewa itu adalah bentuknya hadiah. Dan saya yakin banyak orang yang ingin juga berangkat umroh dengan ikhtiarnya sendiri, dengan hasilnya sendiri. Nah, BUPI hadir Bapak Ibu. Nah, pertama tuh hambatannya apa aja sih? Nah, kendala biaya tinggi. Banyak calon jemaah memiliki niat yang kuat untuk ibadah umroh, namun terhalang oleh biaya perjalanan yang signifikan, menjadikannya sulit untuk dijangkau. Nah, kami hadir di Bapak Ibu. Pencarian mereka pasti mencari solusi kan. Nah, cari solusi yang halal. Nah, kemohonan umroh tak melibatkan praktik yang tak sesuai syariah seperti pinjaman ribawi, mendorong kebutuhan akan alternatif pembiayaan yang halal dan berkah. Kemudian ini juga menurut kami kurangnya sarana Bapak Ibu. Calon jemaah seringkali merasa tidak memiliki sarana atau jalur yang jelas untuk secara aktif berkontribusi pada akumulasi dana umroh mereka sendiri. Nah, BUPI hadir sebagai jembatan yang memberdayakan, mengubah niat menjadi kenyataan melalui ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan agama. Oke. Ini Bapak Ibu. Memahami konsep inti BUPI, tawakal sepenuhnya. Seperti tadi juga disampaikan di awal. Kang Andri dan Kang Dewa juga sudah selalu singgung-singgung. Berangkat umroh itu bukan karena kita mampu, tapi karena Allah Ta'ala mampukan. Itu yang harus Bapak Ibu pegang sekalian. Yang Bapak Ibu sekalian pegang. Tadi Kang Andri, saya pun merasakan Bapak Ibu. Di Ramadan tahun lalu, qadarullah, saya nggak ada persiapan Bapak Ibu untuk berangkat umroh. Untuk diitikaf dan merasakan ibadah Idul Fitri di Tanah Suci. Cuma qadarullah, 2 hari, 3 hari sebelum keberangkatan, saya dapat rezeki Bapak Ibu. Itu 2 hari, 3 hari itu sulit Bapak Ibu untuk mendapatkan visa di bulan Ramadan, itu sangat sulit. Cuma ya ada saya dapat tiket. Visanya di-apply 10 jam sebelum berangkat. Visa saya terbit Bapak Ibu. Saya berangkat. Itu benar-benar ya karena Allah Bapak Ibu, bukan karena saya, bukan karena yang nerbitin visa atau siapapun yang memberikan saya seperti itu. Tapi ini semua karena Allah.
Jadi berangkat umroh itu bukan karena kita mampu, tapi karena Allah Ta'ala mampukan. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu. Gimana sih cara kerjanya si Bupi? Nah, siapa saja peserta Bupi? Bupi ini di Bupi kami mencari orang-orang yang amanah dan jujur, Bapak Ibu. Dapat dipercaya dalam setiap aspek kegiatan. Kemudian pembelajar mau terus belajar dan menerima coaching, Bapak Ibu, menerima pelatihan. Kemudian konsisten, mampu menjaga ritme aktivitasnya, proaktif, aktif membangun relasi dan sistem referral. Kemudian sabar dan solutif, tenang menghadapi tantangan dan keberatan. Nah, kriteria dasarnya komitmen waktu sehat dan siap berkomitmen 1-2 jam per hari. Komunikasinya sopan, nah mampu berkomunikasi ini sopannya secara online maupun offline. Simulasinya nih Bapak Ibu nih, perjalanan menuju umroh dengan Bupi. Pertama, Bapak Ibu nih sekarang lagi udah melewati tahapan daftaran, kemudian sekarang sedang masa orientasi, kemudian nanti lanjut Bapak Ibu akan syiar dan rekomendasi paket sesuai kebutuhan jemaah. Setelah syiar dan rekomendasi, insya Allah ada jemaah yang mendaftar melalui Bapak Ibu dan membayar DP paket umroh. Nah, setelah daftar dan jemaah Bapak Ibu itu berangkat, komisinya cair Bapak Ibu. Nah, kemudian komisinya ini boleh ditabung sebagian atau ditabung full, itu silahkan. Komisi yang ditabung akan terus tumbuh Bapak Ibu. Kemudian targetnya tercapai. Saldo umroh yang mencapai target biaya paket yang Bapak Ibu inginkan, itu tercapai. Dan Bapak Ibu berangkat umroh dengan tabungan hasil ikhtiar sendiri. Kemudian ada konsep dan alur Bupi. Tadi bilang syiar dan edukasi, rekomendasi paket, pendaftaran, komisi yang halal, serta tabungan. Ini Bapak Ibu, ini hal yang penting Bapak Ibu harus disampaikan. Bupi berbeda dengan dana talangan. Mungkin kita sedang sedang ramai berangkat umroh dengan dana talangan Bapak Ibu. Nah, Bupi ini perbedaan mendasar antara Bupi dengan dana talangan. Memilih jalur yang tepat untuk mewujudkan impian umroh adalah krusial. Perbedaannya apa sih Bapak Ibu? Pertama, program Bupi ini berlandaskan pada prinsip ikhtiar dan tawakal. Peserta membayar umroh dengan kontribusi dakwah dan pemasaran yang bernilai, bukan melalui pinjaman. Ini adalah jalur yang halal dan tanpa riba. Fokus pada keberkahan dan pemberdayaan diri. Terus, tanpa riba dan beban hutang, membangun kemandirian finansial, bernilai dakwah dan berkah, serta murni ikhtiar dan tawakal. Oke. Dana talangan Bapak Ibu. Nah, dana talangan atau pinjaman umroh adalah konsep pembiayaan berbasis hutang dari lembaga keuangan. Peserta mendapat dana tunai yang wajib dikembalikan dengan bunga atau biaya tambahan. Ini menimbulkan beban finansial dan potensi terjerat riba. Nah, berbasis hutang dan bunga riba. Kemudian beban finansial jangka panjang, potensi tidak sesuai syariah, serta mengandalkan hutang, bukan ikhtiar. Kalau menabung aja nggak bisa, apalagi bayar cicilan. Sebab nabung itu biayanya lebih murah dari bayar hutang. Karena ada keuntungan yang harus dibayarkan ke pihak financing. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, program Bupi ini hadir bersama Retali Mustajab Travel. Nah, ini kemitraan strategis antara Bupi dan Retali Mustajab Travel Bapak Ibu. Nah, Retali ini adalah penyedia resmi paket umroh. Kemudian ini menjadi jembatan ikhtiar dan sampai insya Allah akadnya jelas yang selama ini dilakukan oleh Retali. Nah, prinsip bisnis Retali Mustajab Travel Bapak Ibu. Memadukan spiritualitas dan profesionalisme. Retali mengusung filosofi bisnis yang unik dalam industri perjalanan umroh. Memadukan nilai-nilai spiritual dengan prinsip-prinsip profesionalisme. Nah,
Pertama nih Bapak Ibu, paradigma keuntungan spiritual. Nah, bagi Retali, konsep rugi itu dimaknai ulang. Kami meyakini bahwa tidak ada istilah rugi dalam usaha travel umroh, karena dana yang dikelola digunakan untuk memfasilitasi ibadah para jemaah. Keberkahan menjadi perhitungan utama dalam tiap transaksi bisnis yang dilakukan oleh Retali Travel. Kemudian kami memprioritaskan pahala Bapak Ibu di atas profit. Seperti yang disampaikan oleh owner kami, profit atau cuan itu penting, namun lebih penting pahalanya. Meskipun profit penting nih Bapak Ibu untuk melanjutkan bisnis, Retali menempatkan akumulasi pahala sebagai indikator kesuksesan yang lebih utama. Keuntungan materi dipandang sebagai konsekuensi dari pelayanan yang dilandasi keikhlasan. Kemudian, ini Bapak Ibu, fokus akhirat, dunia mengikuti. Prinsip fundamental kami adalah kalau kita kejar akhirat, dunia pasti dapat. Dengan memprioritaskan nilai-nilai ukhrawi dalam setiap aspek operasional, kami meyakini bahwa keberkahan duniawi akan mengikuti sebagai konsekuensi alami. Bapak Ibu, ini salah satu hal yang unik di Retali, strategi anak soleh dalam pemasaran. Retali secara tegas menolak praktik promosi yang berpotensi menjebak atau merugikan jemaah. Kami tidak menerapkan promosi 10 gratis 1, multi-level marketing, skema Ponzi, dana talangan, atau diskon manipulatif yang kerap menjadi jebakan bagi calon jemaah. Fokus utama kami adalah memperoleh keridoan dari jemaah, bukan sekedar mengejar keuntungan material. Kami percaya bahwa keberkahan usaha timbul dari doa-doa tulus jemaah yang merasa terbantu dan terfasilitasi dalam menjalankan ibadah umrohnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, dan yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Andri, menjadi mitra Retali, menjadi agen Retali, menjadi cabang Retali, bebas biaya. Bahkan kami berikan fee, kafalah, marketing kit, pelatihan, itu semua gratis Bapak Ibu. Kemudian, selamat Bapak Ibu, Allah Ta'ala telah memilih Bapak Ibu sekalian mengikuti jalan sukses di dunia akhirat. Itu, Bapak Ibu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Ingat, udah berapa banyak waktu yang telah berlalu dan berapa sisa umur kita. Jangan biarkan impian suci kita bersama ini untuk beribadah di Baitullah terus tertunda. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk program BUPI-nya cukup sih Kang. Kalau Siap. misalkan masih ada waktu boleh saya jelasin juga soal retalinya mungkin. Siap. Oke, baik, cukup Mas Haji, Mas Haji, cukup ya, siap. Oke, baik teman-teman, untuk lebih detail nanti kita akan bahas di grup ya teman-teman ya, dan materinya boleh di share juga nggak Mas Haji? Oh boleh, siap ya. Oke, nah teman-teman sekali lagi program ini gratis ya teman-teman ya, ini gratis ya. Untuk komisi itu nanti berdasarkan produk ya Mas ya. Nggak ada suaranya Mas, mohon maaf, nggak ada suaranya. Ya, insya Allah sesuai dengan produk yang dipasarkan Bapak Ibu. Ya betul. Nah teman-teman, saat ini kita masih masih untuk menjelaskan dulu program retalinya dulu ya teman-teman ya. Apa itu retalinya ya? Nanti untuk bagaimana perhitungan komisinya, kemudian produk-produknya apa, dan pelatihan-pelatihannya nanti setelah kita 7-day challenge ya. Oke. Nah ini saya sharing dulu teman-teman, sekali lagi saya sharing dulu ya. Jadi saya share dulu supaya teman-teman kebayang ini ya. Nah kebayang ya. Nah ini teman-teman. Jadi ini kita punya timeline itu jadwal. Jadi sekarang kita masih perkenalan dulu aja ya. Selanjutnya nanti tanggal 25 sampai 31. Nah ini 7-day challenge. Ini persiapan supaya nanti teman-teman paham gimana sih ikut langsung action ya. Nah jangan khawatir.
Nanti ketika teman jadi mitra ya, sekarang pun jadi mitra dan itu gratis teman-teman. Marketing pin udah disiapin, kemudian trainingnya udah disiapin, teman-teman bisa langsung ikhtiar aja gitu ya. Nah, nanti di tanggal 1 Februari kita udah mulai gas. Ya, dan ini berdasarkan kota masing-masing teman-teman. Jadi nanti kita akan bagi per kota ya. Jadi jangan khawatir nanti per kota. Nah, nanti teman bisa dan juga kita ada program juga per kota. Jadi nanti kita akan bantu teman-teman bagaimana teman bisa meningkatkan salesnya. Ya, sehingga nanti teman dapat fee, dapat komisi, nanti itu bisa dipakai untuk umrohnya, gitu ya. Nah, nanti sambil jalan ya, dan komisinya berapa Mas? Besaran komisinya itu tergantung produknya nanti ya. Nanti ketika teman-teman sudah kan udah masuk ke grup semua teman-teman, grup Bupi, boleh komen yang sudah. Yang belum belum siap, yang belum gabung grup segera gabung ya, karena 7 Day Challenge kita akan segera mulai ya. Teman-teman ikutin aja ya, manut aja dulu ya, nanti sama jalan ya, karena ini free, ini gratis ya teman, ini programnya gratis dan kita ingin kita sama-sama, yuk kita sama-sama gitu ya. Untuk linknya di mana Mas? Nanti cek aja di emailnya ya, di emailnya kalau nggak ada nanti saya kirim linknya ya. Oke gitu ya. Dan ini nggak ada punishment, nggak ada ya. Jadi ini ikhtiar teman-teman ya. Kalau Anda mengikuti menyelesaikan 7 Day Challenge Bupi ini dan mengikuti mentoringnya selanjutnya ya, insya Allah insya Allah kita umroh gitu ya. Oke, mungkin seperti itu Mas Aji, ada mau ditambahkan? Cukup? Sudah cukup sih, Kang Andre, Cukup ya. insyaallah. Siap. Oke, Nanti nanti bisa lanjut lagi nanti di ya, follow nanti up. di grup ya. Nanti kita Ya. grup. Siap. Mas nggak paham caranya. Caranya simple teman-teman, simple banget ya. Anda saat ini menjadi mitra kita. Oke. Jadi saat ini teman-teman yang hadir malam ini adalah menjadi mitra ya. Nah, nanti bagaimana mitra itu Mas? Anda mitra, nanti teman-teman diajarin bagaimana Anda bisa jualan ya, nanti dilatih ya, latih bersama saya dan Kang Dewa. Oke, Anda jualan nanti via online, via offline ya, ada semuanya. Nanti ketika ada jamaah yang daftar melalui Anda dapat komisi. Nah, komisi itu Anda nanti bisa Anda menjadi tabungan Anda untuk umroh gitu ya. Tapi kalau Anda punya budget, misalnya budget Mas saya pengen umroh aja langsung, silakan ya, Anda nggak bisa langsung berangkat. Tapi bagi teman-teman yang saat ini belum punya budget ya, Anda ikut aja dulu mitra ya. Diajarin Meta Ads juga, iya saya ajarin. Mau nggak diajarin Meta Ads biar cepet? Mau nggak teman-teman? Boleh komen mau yang mau diajarin Meta Ads biar cepet dapat jamaah, dapat komisi, tahun ini langsung bisa umroh ya bismillah gitu ya. Dan ini gratis, program sekali lagi ini gratis. Nah, ini luar biasa Kang Dewa nih ya. Yang bener mah diajarin Meta, beneran ini serius sih. Ini kita zoom ya, beneran serius ya. Yang penting Anda mau ya. Ini udah ada jalannya nih ya, tinggal Anda siapin waktunya aja gitu ya. Mas, kalau posisi di Jeddah gimana? Nanti kita diskusi. Nanti teman-teman silakan boleh siapin pertanyaan. Mungkin nanti kita siapin Zoom diskusi aja Mas Aji ya. Sesi tanya jawab aja ya, teman-teman ya. Boleh Kang Boleh Andre. ya. Nanti kita Siap. atur. Ya, nanti mungkin setelah 7 Day Challenge ya. Jadi nanti Boleh. teman-teman jadi teman-teman ikutin dulu aja 7 Day Challenge Bupi ini. Oke. Nanti setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Oke ya, sesi tanya jawab. Nanti teman mau tanya apapun nanti boleh diseringkan juga programnya ya Mas Aji ya, produknya ya. Produk-produknya ntar kita iniin, terus perkenalan retalinya secara umum lebih dalam akan disampaikan. Nah gitu ya, jadi misalnya bulan ini nih, ini ada produk-produk ini nih ya, misalnya paket keluarga atau paket paket sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah nanti dijelasin semuanya gitu ya. Oke, mungkin seperti itu Mas Aji, terima kasih. Pak Rizal juga terima kasih untuk kehadirannya. Nanti kita lanjut ke grup ya Mas ya. Boleh nanti bantu teman-teman juga ya Mas ya. Siap. Siap. Oke.
Oke, baik. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ya sebelum eh, ini ya kita akan masuk ke 7 Day Challenge. Oke. Nah, saya mau tanya, siap nggak teman-teman mengikuti program 7 Day Challenge dari kita? Siap nggak? Boleh komen? Siap? Dan ini gratis teman-teman. Diajarin semua. Anda diajarin digital marketingnya diajarin, cara jualan diajarin. Tapi ya ada challenge, tugas ya. Tugas yang wajib Anda kerjakan. Dan ini sekali lagi ya, kita mau cari yang benar-benar orang yang benar-benar serius. Apa bukti serius adalah Anda mengerjakan tugasnya. Apa mas tugasnya? Ikut aja. Nanti dikasih tahu tuh. Ya, hari ini Anda ngapain nih? Anda harus buat ini nih. Nah, itu nanti kita lihat ya, jawab kita ada di grup gitu ya. Oke, baik. Untuk lebih detailnya nanti Kang Dewa akan menjelaskan lebih detailnya gitu ya. Oke, kita panggil Kang Dewa. Halo, assalamualaikum Kang. Yo, Waalaikumsalam. Oke ya, Yo, silakan. sih. Ya, nanti kalau soal jalan itu menjadi kejutan buat kalian ya. Saya sudah konsepkan. Intinya bagaimana sih cara kalian memantaskan diri untuk bisa dipanggil itu ya. Itu menjadi pertanyaan besar semua orang rasa-rasanya gitu ya. Sama kayak misalkan gini deh gitu ya. Kenapa anak-anak kita, buat Anda yang sudah punya anak usia di angka 5 sampai 10 tahun gitu ya. Kenapa kita ngasih duit ke anak-anak kita cuma di angka 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 doang gitu. Nggak 100.000, nggak sejuta gitu ya. Bukan semata-mata kita gak mampu sebenarnya. Ya kita mampu aja kalau diusahakan mah gitu ya. Tapi lebih kepada karena anak kita belum pantas gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memantaskan diri? Nah, itu yang akan saya treatment ke teman-teman semua agar nanti setelah challenge itu kalian benar-benar siap, tinggal ngikutin programnya. Pokoknya sami'na wa ata'na aja. Insya Allah saya tidak ada niat buruk sedikit pun buat kalian. Saya pengen kalian tumbuh, pengen kalian bisa lebih baik, pengen kalian benar-benar nantinya dipanggil sama Allah gitu ya. Pengen kalian benar-benar bisa pergi umroh dengan cara terbaiknya, caranya di waktu terbaiknya gitu ya. Silakan nanti ikutin. Insya Allah kita akan mulai challenge-nya di tanggal 25 ya kalau nggak salah ya. Di lusa teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman masuk ke grup pastikan karena challenge ini hanya akan diinformasikan lewat grup WA. Jadi pastikan kalian standby di grup, tidak live grup gitu ya. Nanti challenge-nya instruksinya akan saya sampaikan di grup. Nanti akan saya pin post ya di dalam postingan grup itu selama 1 hari gitu ya, selama 24 jam dan tugas kalian adalah mengerjakan challenge tersebut. Apa challenge-nya, Kang? Itu kejutan. Nanti siap-siap aja pokoknya standby terus di grup WA Bupi. Gitu Mas Andre. Bisa ke-mute Mas tuh. Masa masih ke-mute tuh? Oh iya. Oke, baik teman-teman. Oke, biar semangat nih. Teman-teman udah siap mengerjakan tugasnya? Yuk, ikhtiar nih, ya ikhtiar nih ya. Semoga yang ikhtiar bisa umroh nih ya. Ini free teman-teman ya. Siap-siap? Oke, siap ya. Oke. Jadi nanti mohon teman-teman, nah ini di grup. Nah, ini di grup ya. Mohon teman-teman bagikan, ada aja yang mungkin nggak hadir ya, atau mungkin yang ada yang tanda kutip negatif ya. Mohon bantu teman-teman yang lain ya. Yuk kita sama-sama ya. Kita sama-sama, dan teman-teman yang belum join grup silakan join ke grup ya. Ini saya kasih linknya grup ya. Nanti kalau teman-teman nggak dapat linknya, boleh nanti silakan nanti chat aja ya, chat aja ke saya juga boleh, ke admin juga boleh gitu ya. Oke, mungkin cukup Zoom malam ini. Zoom malam ini hanya perkenalan dulu aja. Nanti di lusa teman-teman ketika kita kasih linknya, Anda langsung segera join ke grup karena 7 Day Challenge ini terbatas teman-teman ya. Kita cari yang serius aja ya, dan Anda kerjakan tugas-tugasnya, insya Allah kita tahun ini bareng-bareng bisa umroh gitu ya. Oke, baik. Terakhir, siap teman-teman umroh, segera umroh, siap mengerjakan tugasnya, ikut challenge-nya, dan siap ya kita pantaskan diri kita untuk dipanggil nih ya. Dipanggil kapan lagi ya, kita nggak tahu umur kita kan kapan lagi. Siap ya. Oke, baik, kita lanjut ke grup. Nanti grup kita tutup dulu. Nanti besok kita diskusi lagi. Baik ya.
Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Mas beda Bupi 1 beda 2 apa? Sama semua ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Rekaman Zoom besok saya rilis ya. Kalau butuh bantuan boleh chat aja adminnya atau ke saya juga boleh. Udah tahu kan nomornya, silakan nanti chat aja boleh. Yuk kita sama-sama bismillah. Ya semoga Zoom awal ini titik awal ini hari ini ya ikhtiar kita untuk bisa umroh sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di offline dan online. Sukses buat semuanya. Bismillah, hari ini kita bernazar. Terima kasih. Sampai jumpa di grup. Billahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ya.